wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 koneksi antar materi. Sebelumnya, saya Rofiul Harith, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Songo, Kabupaten Temanggung. Pertanyaan pemantik pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, seorang guru pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Murid diajarkan agar paham bahwa dengan melaksanakan disiplin positif merupakan tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan tujuan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Poin 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya, poin ketiga merupakan motivasi internal. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua teman, ketiga pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi yang paling tepat yang harus dimiliki seorang guru adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembuatan keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang disusun sebagai kesepakatan bersama. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat untuk dapat dilaksanakan bersama sesuai visi dan tujuan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seorang guru yang berperan pada posisi manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada nilai dan peran guru penggerak, budaya positif yang diterapkan di sekolah akan terrealisasi jika guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas yang disusun. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai fitur seluruh penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Saya menyadari setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang biasa saya lakukan di kelas adalah sebagai penghukum dan pemantau murid. Itu semuanya ternyata keliru. Seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, memberikan kebebasan kepada murid untuk mencari solusi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya pernah menangani siswa yang bertengkar karena tidak kooperatif saat diskusi kelompok, dan anak yang sering terlambat masuk sekolah serta lupa membawa buku sesuai jadwal pelajaran dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan akan terus menjadi diri yang lebih baik lagi dalam mendidik dan mengajar, dan terus berupaya untuk memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah pemikiran saya sendiri dari posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau menjadi seorang guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Mungkin pada saat itu saya belum tahu tindakan apa yang saya lakukan, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai dan sudah saya pelajari dalam modul ini. Masih sebatas menstabilkan identitas saja. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Sudah pasti ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan juga wali murid untuk menyusun sebuah kesepakatan bersama agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah dan di lingkungan masyarakat agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter disiplin positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak.